Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada hakikatnya manusia itu pasti memiliki kesalahan, dan di antara mereka yang memiliki kesalahan itu adalah mereka yang suka bertaubat. Maka dari itu, marilah kita perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah merupakan semua yang mencakup apa yang dicintai, apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan maupun perbuatan. Bahkan kebiasaan kita pun dapat menjadi ibadah jika diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menjadi dibagi dua macam, yakni ada ibadah wajib dan ibadah sunnah. Semua itu tidak bisa dinamakan ibadah jika tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadaku dengan memurnikan ketaatan, mengikuti agama yang lurus, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka dari itu, marilah kita berbagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat selamat dunia dan akhirat. Etimologi kiamat terserap dari kosakata bahasa Arab qoma yaqumu qiyaman, yang berarti berdiri, berhenti atau berada di tengah-tengah. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiamat diartikan sebagai 1. Hari kebangkitan manusia. Orang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. 2. Hari akhir zaman, di mana dunia akan rusak binasa dan lenyap. 3. Bencana besar, di mana bencana besar adalah celaka sekali. Dan yang keempat adalah berakhir dan tidak muncul lagi. Pada hari itu, manusia telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang di dunia. Adapun orang yang beriman kebaikannya, maka ia dalam berada kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka ia akan mendapatkan hukuman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qariyah ayat 6 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa rahmah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Artinya, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul atau yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahmu untuk orang-orang yang Allah yang tinggal serta rukuk dan sujud atau sholat. Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 125. Hukum iktikaf adalah surah muakkad, dapat dikerjakan setiap waktu yang memungkinkan, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Iktikaf bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernazar untuk melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibul 'ashra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma tabaqa azwajuhu min ba'dihi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan iktikaf sepeninggalan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dzikir berasal dari kata dzakara yang artinya ingat. Dzikir juga bermakna mengingat sesuatu atau menghafalkan sesuatu. Secara bahasa, dzikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Kata dzikir juga berarti memori, pengajian. Dalam bahasa agama Islam, dzikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Menurut Imam An-Nawawi, berzikir adalah suatu amalan yang disyariatkan dan sangat dituntut di dalam agama Islam. Ia dapat dilakukan dengan hati atau lidah, afdalnya dengan kedua-keduanya sekaligus. Ironisnya, sebagai besar muslim saat ini justru seringkali melupakan dzikir di setiap aktivitas yang mereka jalani, yang mana salah satu penyebabnya merupakan ketidaktahuan terkait dengan fadilah berzikir. Begitu banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menganjurkan dan menjelaskan umat muslim untuk berzikir dengan berbagai fadilahnya. Allah SWT selalu memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya. Allah SWT berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran hasanan. Dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Selain dari Al-Quran, ternyata banyak dalil yang menunjukkan kita untuk berzikir. Juga banyak terdapat di hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saya ambil satu hadis dari introduksi yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Tabrani dengan sanad hasan. Setelah menyimak kultum dari saya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zikir mempunyai banyak keutamaan lagi dianjurkan Allah Rasulullah SAW. Akhlak adalah adab-adab yang berkaitan dengan hal-hal yang batin, seperti sabar, malu, dan dermawan. Ada pula yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir, seperti ramah dalam berinteraksi, jujur dalam ucapan, dan wajah yang berseri-seri. Akhlak dibagi menjadi dua macam, yakni akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Yang dimaksud berakhlak baik adalah orang-orang yang menghiasi diri dengan karakter-karakter dan sifat baik ketika berinteraksi dengan sesamanya. Adapun berakhlak buruk adalah sebaliknya. Rasulullah SAW adalah
yang paling sempurna dan paling baik akhlaknya, karena akhlaknya bersumber dari Al-Quran. Tiada satu akhlak baik pun yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran kecuali beliaulah yang paling terdepan dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari bersama masyarakat. Begitu pula sebaliknya, tiada satu larangan pun atas perbuatan buruk dalam Al-Quran kecuali beliaulah yang paling menjauhinya. Demikianlah sekitar cerminan keutamaan akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Terdapat banyak sekali riwayat hadis tentang anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk berakhlak baik serta menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkannya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis ini mengandung petunjuk dan anjuran untuk selalu menjaga lisan dengan cara memikirkan dan mempertimbangkan secara matang dampak dari kata-kata yang akan diucapkan. Jika dampak dari kata-kata itu baik, maka ucapkanlah. Namun, jika sebaliknya lebih baik kata-kata itu disimpan dan tidak diucapkan. Adapun dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ali bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang kedua ini yang menjelaskan bahwa terdapat petunjuk untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti terlalu banyak berbicara atau mendengarkan hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wa la tadur maqala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.